pasti beda sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang inisiatif Allah, panggilan Tuhan dalam hidup, saya berpikir Bapak Ibu Saudara, karena saya melayani anak-anak remaja. Banyak anak-anak remaja itu frustrasi ketika memilih kuliah Bapak Ibu Saudara, jurusan kuliah. Frustrasi kenapa? Kadang-kala ada orang tua yang kasih ultimatum, pokoknya kamu mesti ambil jurusan ini, kamu mesti ambil jurusan dokter. Kedokteran kenapa? Kalau dicari tahu Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, kenapa? Dulu papa mama nggak kesampaian jadi dokter, makanya kamu harus jadi dokter. Bapak Ibu Saudara, dosa orang tua besar sekali, betul-betul besar. Ada anak-anak yang kita tahu sebagai orang tua, atau jangan-jangan kita nggak tahu, karena kita nggak perhatiin anak-anak kita. Apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka? Kita paksa mereka untuk mengejar cita-cita saya pribadi supaya tercapai di dalam diri anak-anak. Jahat luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita pikir orang tua. Kita nggak bertanya, Tuhan, ini anak-anak titipan dari Tuhan. Tuhan mau apa sama anak-anak saya? Kekuatannya apa sih, kelemahannya apa, kelebihannya apa, mestinya ambil jurusan apa. Itu orang tua Bapak Ibu Saudara yang takut akan Tuhan dan menghayati bahwa hidup ini milik Tuhan. Dan kesuksesan dalam hidup adalah ketika seseorang setia menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu fungsi orang tua, menolong anak-anak menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, bukan memaksakan saya mau kamu jadi ini. Betul-betul banyak dosa orang tua dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang suka memeras sama orang tua. Permisi aja Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua sebagai orang tua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, natur atau hakikat sebuah panggilan yang kita jumpai dalam Yeskiel pasal 2 adalah panggilan Tuhan itu fokus pada kesetiaan dan bukan hasil. Ini 2 kali diulang di pasal 2 Bapak Ibu Saudara, bilang begini loh. Mereka mau dengar atau enggak? Mereka mau dengar atau enggak? 2 kali diulang. Kata Tuhan ke Yeskiel. Ini aku mengutusmu katanya ke bangsa yang bebal. Mereka mau dengar atau enggak? Sekali Tuhan bilang, kamu beritakan. Mereka mau dengar atau enggak? Kamu beritakan. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi Yeskiel, gimana perasaan Bapak Ibu dengar begitu? Belum apa-apa ya, baru mau mulai pelayanan bilang begitu loh. Saya bayangin aja Bapak Ibu Saudara dulu ya gitu ya, misalnya menjadi rohaniwan di Gereja Kristus Bogor. Saya anak asli Gereja Kristus Bogor. Jadi lahir di Gereja Kristus Bogor, tapi setelah SMA saya kuliah merantau sempat 12 tahun, baru balik ke kandang gitu ya. Saya bayangin aja Bapak Ibu Saudara misalnya dulu bilang masuk Gereja Kristus Bogor ya, itu bebal-bebal orangnya. Ya. Terus misalnya Tuhan bilang begitu, lalu Tuhan bilang mereka mau dengar mau enggak, kamu lakuin. Wah, CPR juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan ini belum tentu berhasil loh dalam sudut pandang kita, belum tentu berhasil. Tapi ini konsisten sekali dengan ajaran kitab suci Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus juga bilang di dalam perumpamaan talenta ya, Matius 25. Karena Tuhan Yesus ada seorang tuan mau pergi, dia panggil hamba-hambanya, dan dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Lalu pas pulang minta pertanggungjawaban. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, yang 1 ngubur talentanya. Lalu kata tuannya, Tuhan muji ke yang 5. Yang 5 menghasilkan 5. Hai hambaku yang baik dan setia. Yang 2 jadi 2. Wah, kamu kurang sukses. Yang 5 bagus nih hasilkan 5. Yang 2 jadi 2. Kurang bagus. Bilang gitu? Enggak. Tuannya bilang apa? Hai hambaku yang lagi-lagi baik dan setia. Baru yang ketiga yang menyembunyikan talenta dibilang apa? Hai hambaku yang jahat dan malas. Bapak Ibu Saudara, dalam kata Yunani, kata baik itu ada 2. Satu itu agathos, satu kalos. Kalau kalos itu lebih ke arah kayak seperti indah begitu. Nah, kalau agathos itu lebih ke arah moralitas. Jadi bagus dalam hal moral, baik moralnya. Nah, kata yang digunakan di Matius 25 adalah agathos. Jadi hamba-hamba ini adalah hamba yang baik, karakternya baik. Karena apa? Karena mereka setia mengerjakan bagian. Yang Tuhan puji bukan hasilnya Bapak Ibu Saudara.
Yang Tuhan puji adalah kesetiaan kamu mengerjakan tanggung jawabmu. Dan inilah sebetulnya letak kesuksesan kita dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus sama hasil, kita akan banyak frustrasi juga. Kenapa? Banyak faktor X. Betul ya? Dan faktor X itu juga adalah urusannya Tuhan. Kalau pakai bahasa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 3 ayat 6-7, Rasul Paulus bilang gini, lu semua ngapain ribut-ribut? Kelompok Paulus, Apolos gitu. Siapa sih Paulus? Siapa Apolos? Rasul Paulus bilang, kami itu hanya menabur, menyiram. Yang paling penting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, itu faktor X, Bapak Ibu Saudara. Di luar kendali manusia. Banyak hal di luar kendali kita, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan bisakah kita kendalikan kapan datang, kapan pergi? Enggak. Tuhan yang kasih. Mazmur 127 bilang apa? Sia-sia kamu berjerila dari pagi sampai malam, karena aku memberikan berkat pada orang yang pasti ketika dia masih tidur. Waduh, sakit hati banget ya Bapak Ibu Saudara. Itu ayat bukan ngajarin kita buat males Bapak Ibu Saudara. Ya udah kalau gitu tidur aja dah. Nggak usah dikasih Tuhan, berkat Tuhan turun, saya nggak ngapa-ngapain. Nah gitu Bapak Ibu Saudara. Ayat itu menegaskan apa? Kamu itu ya, kalau jungkir balik kayak apapun mau dapetin sesuatu. Kalau aku nggak kasih, sampai kapan juga nggak akan dapat. Tapi kalau aku mau kasih, aku bisa kasih kapan aja. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan harus rendah hati. Kita ingat kita ini ciptaan. Kita bukan pencipta. Banyak hal di luar kendali kita, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita hanyalah setia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini natur panggilan yang kedua. Panggilan itu fokusnya pada kesetiaan, bukan pada hasil. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hakikat sebuah panggilan dari Tuhan adalah adanya janji penyertaan Tuhan. Beberapa kali diulang di sini, Tuhan bilang kamu akan putus ke bangsa yang bebal, tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Berulang kali Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara. Artinya apa sih? Ketika menjalani panggilan Tuhan, betul akan ada banyak tantangan, masalah Bapak Ibu Saudara. Ada pihak yang nggak suka kalau kita setia sama Tuhan. Si iblis itu nggak suka kalau kita lakukan yang benar. Kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Ada pihak yang nggak suka Bapak Ibu Saudara. Banyak tantangan. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan takut anakku. Ini proyek-proyekku loh. Ingat poin pertama adalah ini inisiatifku. Kalau aku yang berinisiatif, maka aku akan memperlengkapi engkau dengan segala karunia rohani yang kau butuhkan untuk menuntaskan panggilanmu. Kalau bahasanya Filipi 1 ayat 6 dibilang apa? Dia yang mengerjakan pekerjaan baik dalam dirimu akan meneruskannya hingga pada kesudahan. Kalau kita bisa setia sama pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian mengerjakan panggilan kita dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, yaitu yang setia menekuni panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.